Shalom. Shalom. Saya rindu untuk melihat tangan-tangan yang mengalami kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini. Boleh lambaikan tangannya. Tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita Yesus Kristus. Saya percaya kita hari ini ada karena kebaikan Tuhan. Mari Bapak Ibu kita mau siapkan hati kita mau tundukkan kepala kita mau menyembah Tuhan. Dari awal ya Tuhanku, amin. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ya Allah, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu dalam manis kau Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Katakan inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka padamu. Kita mengatakan dari awal ya Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu.
Yang ku renungkan setiap waktu, dan yang pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersyukur padamu. Bapak, kami mengucap syukur untuk hari ini. Terima kasih Tuhan buat penyertaan yang luar biasa sepanjang minggu ini untuk kami, Bapak. Terima kasih Tuhan untuk berkat kasih karunia-Mu yang boleh kami rasakan, ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biar Roh Kudus mengurapi setiap kami Tuhan yang hadir saat ini, Bapak. Melawat setiap kami ya Tuhan, tanpa dia terlewatkan ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak, kami siap Tuhan untuk kasih yang terbaik buat Engkau Bapak. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama Yesus Kristus. Mari semua yang siap untuk memuji dan memuliakan Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Boleh bagi berdiri Bapak Ibu, kita mau memuji Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan.
Baik Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan kita. Sebelumnya kita berdoa, kita satukan hati. Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kalau kami sudah memuji memuliakan nama Bapa, sebentar kami akan memberikan korban persembahan kami. Kiranya Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberikan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sambil menjalankan korban persembahan, kita angkat satu pujian Roh-Mu yang hidup.
buka hati berjalan berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, aku menyembahmu, aku menyembahmu. Bapa, pada pagi menjelang siang hari ini Tuhan, kami sungguh bersyukur karena kasih setia Tuhan selalu Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan. Dan di dalam ibadah ini Tuhan, kami boleh memuji dan memuliakan Engkau, karena kami tahu Tuhan, hanya Engkau yang layak kami tinggikan, hanya Engkau yang layak kami muliakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hari ini juga kami siapkan hati, pikiran kami untuk belajar kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau mengurapi setiap kami Tuhan, Engkau mengurapi jemaat-Mu, mengurapi hamba-Mu sebagai hamba yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu kepada umat-Mu. Biarlah apa yang keluar dari bibir lidah hamba-Mu adalah perkataan-perkataan firman Tuhan yang membangun umat-Mu di tempat ini Tuhan. Berkati jemaat-Mu supaya mereka tidak satupun terlewati dengan lawatan firman-Mu Tuhan. Ajar kami bukan hanya mendengar firman-Mu, tetapi kami mempercaya, mengimani setiap janji-Mu dalam hidup kami, dan mentaati, melakukan dengan setia apa yang kami ketahui dari setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami tahu ketika ada kami mau fokus pada firman-Mu, ada kuasa-kuasa kegelapan yang ingin mengacaukan hati kami, yang ingin mengacaukan pikiran kami, sehingga kami akan kehilangan benih firman-Mu yang sangat luar biasa, yang sanggup menuntun hidup kami, yang sanggup memerdekakan kami itu Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, segala pekerjaan-pekerjaan kuasa kegelapan setan iblis yang ingin mengacaukan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Kami mau Tuhan, hati kami terbuka akan pekerjaan kuasa Roh Kudus di dalam hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengar dan melakukannya dengan setia di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Haleluya. Shalom. Shalom. Apa kabar semuanya? Haleluya. Ada sukacita? Ya. Hari ini saya sungguh bersyukur kepada Tuhan karena mendapat kesempatan kembali untuk melayani Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya, dengan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya, pagi hari ini langsung saja mari kita membuka Alkitab kita yang terambil di dalam kitab Hakim-Hakim, ya. Ya, Hakim-Hakim pasalnya yang ke-11 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Kitab Hakim-Hakim, ya, itu di dalam Perjanjian Lama. Ya, Hakim-Hakim pasal 11 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Ya, hari ini mari kita baca berganti-gantian. Saya akan membacakan ayat ganjil dan Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan ayatnya yang genap, ya. Judulnya adalah Yefta dan Gilead. Adapun Yefta, orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta ialah Gilead. Juga istri Hiram melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta. Katanya kepadanya, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain. Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Tob. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang
pergi merampok bersama-sama dengan dia. Beberapa waktu kemudian Bani Amon berperang melawan orang Israel. Dan ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yefta dari tanah Tob. Kata mereka kepada Yefta, "Mari, jadilah panglima kami dan biarlah kita berperang melawan Bani Amon." Tetapi kata Yefta kepada para tua-tua Gilead itu, "Bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak?" Kemudian berkatalah para tua-tua Gilead kepada Yefta, "Memang kami datang kembali sekarang kepadamu. Ikutilah kami dan berperanglah melawan Bani Amon, maka engkau akan menjadi kepala atas kami, atas seluruh penduduk Gilead." Kata Yefta kepada para tua-tua Gilead, "Jadi jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu." Lalu kata para tua-tua Gilead kepada Yefta, "Demi Tuhan yang menempatkannya sebagai saksi antara kita, kami akan berbuat seperti katamu itu." Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead, lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pagi hari ini saya memberi tema khotbah saya, yaitu dengan tema Tuhanlah yang memegang masa depanmu. Ya. Tuhanlah yang memegang masa depanmu. Katakan kanan kiri, ya, lihat wajahnya, bilang, Tuhanlah yang memegang masa depanmu. Kalau temannya bilang, katakan amin. Bilang satu dengan yang lain, Tuhanlah yang memegang masa depanmu. Amin. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tentunya setiap kita merindukan masa depan kita diberkati Tuhan. Amin. Dan setiap kita untuk menyongsong, untuk meraih masa depan itu, ya, kita punya banyak rencana. Supaya apa? Supaya masa depan kita diberkati oleh Tuhan. Tetapi kadangkala, saudara yang kasih Tuhan, ya, rencana-rencana yang kita rencanakan itu sering gagal, saudara. Kalau kita bicara tentang masa depan adalah masa yang tidak bisa diprediksi oleh siapapun, saudara. Setiap kita memang ingin dan ingin supaya masa depan kita ini diberkati Tuhan, punya masa depan yang baik, baik itu dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam sekolah, dan dalam segala aspek kehidupan kita. Kita rindu masa depan kita mengalami masa depan yang diberkati Tuhan. Tetapi tidak ada satupun orang yang bisa memprediksi seperti apa masa depan kita yang akan datang. Mungkin 5 tahun, 10 tahun, dan 20 tahun yang akan datang. Kita nggak bisa. Ya, kita nggak tahu nanti kita mau tinggal di mana. Mungkin saat ini ada di Karanganyar, saudara kasih Tuhan. Tapi kita nggak tahu 5 tahun lagi kita akan pindah di mana. Ya, mungkin yang belum menikah, kita belum tahu pasangan kita seperti apa. Ya, yang sekolah saat ini, yang dari SMP, yang SD pengen sekolah di mana, ya, belum tahu, saudara kasih Tuhan. Masa depan itu penuh dengan rahasia. Ya, masa depan itu penuh dengan ketidakpastian mungkin, ya. Karena tidak ada satupun orang yang bisa memprediksikan masa depannya seperti apa. Tapi satu harapan selalu masa depan itu kita ingin diberkati Tuhan. Ya, dan hari ini saudara yang kasih Tuhan, kita mau diteguhkan dengan kebenaran firman Tuhan bahwa Tuhanlah yang memegang masa depan. Amin. Apapun situasi dan kondisi bangsa kita, keluarga kita, itu tidak menjadi penentu masa depan kita diberkati atau tidak diberkati Tuhan, saudara. Yang menjadi kuncinya adalah Tuhan. Ya, bagaimana kita hubungan kita dengan Tuhan. Dan kita melihat, saudara kasih, di Alkitab ini, di dalam kitab Hakim-Hakim ini, kita melihat satu tokoh yang ada di dalam kebenaran firman Tuhan ini, namanya Yefta. Ya. Siapa sudah kenal sama Yefta? Ya, Yefta, ya. Kita mau lihat ayat 1, saudara. Kita akan menggali siapa Yefta itu, saudara, ya. Di sini katakan, adapun Yefta orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Ya, sampai sini, ya.
Dikatakan Yefta adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Tentunya orang kalau mendapat julukan sebagai pahlawan yang gagah perkasa, ya sebutan ini, ya gelar ini tentunya tidak sembarangan disematkan pada seseorang, saudara. Pasti ada satu kriteria, ya, ada satu ketentuan-ketentuan yang ada dalam diri seseorang itu sehingga dia mendapat gelar sebagai seorang pahlawan yang gagah perkasa. Tidak semua prajurit itu dibilang gagah perkasa, saudara. Ya, seorang pahlawan yang gagah perkasa. Tetapi Gilead di sini dikatakan adalah seorang yang seorang pahlawan yang gagah perkasa. Artinya di dalam diri Gilead ada kualifikasi, ada kriteria-kriteria yang memenuhi untuk dia disebut sebagai seorang pahlawan yang gagah perkasa. Ya. Sekali lagi bahwa gelar ini bukan sembarangan disematkan kepada seseorang. Ya, seperti mungkin ya, kalau di dalam dunia pendidikan ya ada gelar-gelar S1, ya sarjana, S2, ya S3, ada profesor. Tentunya gelar-gelar itu disematkan pada seseorang itu tidak hanya tempel, saudara ya. Hanya di orang nggak pernah kuliah langsung dia bikin S1 ya sarjana ya. Nanti dilaporkan orang, nanti jadi kasus, saudara. Karena apa? Seseorang yang mendapat gelar itu pasti dia sudah menyelesaikan beberapa persyaratan tertentu. Demikian pula Yefta. Dia adalah seorang yang disebut sebagai seorang pahlawan yang gagah perkasa karena di dalam dirinya ada kualifikasi, ada kriteria-kriteria yang memenuhi persyaratan sebagai pahlawan yang gagah perkasa, saudara. Ya tentunya yang pertama adalah secara fisik dia pasti adalah orang yang sangat kuat, saudara. Yang siap untuk bertempur, untuk berperang, saudara. Ya seorang prajurit itu sudah terlatih, saudara. Dia nggak makan, nggak minum, berjalan mungkin ratusan kilo, saudara, puluhan ratusan kilo, ya dia dilatih, saudara. Secara fisik dia kuat, saudara. Tetapi seorang pahlawan yang gagah perkasa, dia bukan hanya kekuatan fisiknya yang diandalkan, tetapi dia juga punya kualifikasi tertentu, yaitu intelektual yang sangat baik, saudara. Kepintaran, kecerdasan, karena seorang pahlawan yang gagah perkasa yang sanggup memenangkan pertarungan, tentunya dia adalah seorang ahli strategi, saudara. Dia punya strategi untuk mengalahkan kekuatan musuh, saudara. Artinya secara jasmani, secara fisik dia memenuhi kualifikasi sebagai pahlawan yang gagah perkasa. Secara intelektual, saudara, dia juga memenuhi kualifikasi atau kriteria seorang pahlawan yang gagah perkasa. Jadi potensi yang ada di dalam diri seorang Yefta ini sangat luar biasa. Kalau kita melihat sepertinya Yefta ini orang yang perfect, ya, orang yang sempurna dengan segala keahlian yang dimiliki. Tetapi apakah semua yang dimiliki Yefta itu perfect di dalam hidupnya, perfect, saudara? Masa depannya juga bagus, saudara? Apakah itu semua juga menentukan masa depannya menjadi baik, saudara? Ternyata tidak, saudara. Ya, kenapa? Ada persoalan yang dihadapi oleh Yefta. Kita lihat, saudara, selain kita melihat kelebihannya, dia juga punya kekurangan, saudara. Masih di dalam ayat yang pertama dikatakan, adapun Yefta, seorang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayahnya Yefta ialah Gilead, saudara. Ya, memang dia seorang pahlawan yang gagah perkasa, tetapi dikatakan dia adalah anak perempuan sundal, perempuan nakal, saudara. Ya, jadi ayah Yefta ini, ya, dia punya istri secara sah, secara resmi, tetapi nakal ini, saudara. Selain dengan udah punya istri, tapi dia main sama wanita lain dan menghasilkan ini hasil perzinahannya itulah Yefta, saudara. Anak yang dihasilkan dari di luar pernikahan yang resmi, saudara yang kasih Tuhan, ya. Sehingga ini akan menjadi beban buat Yefta, saudara. Ini akan menjadi problem bagi Yefta untuk bagaimana dia memiliki masa depan, saudara. Ya, kita lihat selanjutnya, saudara yang kasih Tuhan. Karena dia dilahirkan ya dari seorang perempuan sundal, maka ada
ada beban yang yang ditanggung oleh Yefta, sekalipun itu bukan kesalahan Yefta. Kalau dia ditanya, mungkin saya nggak pingin dia dilahirkan dari seorang perempuan Sunda, saudara. Tidak ada seorang anak yang mau dilahirkan dari kesalahan, saudara. Tetapi inilah, saudara, kalau Tuhan izinkan dia bisa terlahir di dunia, saudara, tidak ada satu kebetulan. Memang itu mungkin kesalahan orang tua, tetapi bagi Tuhan dia tetap punya rancangan yang indah buat Yefta sebenarnya, saudara, ya. Ayat 2, firman Tuhan katakan begini. Juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta. Katanya kepadanya, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain. Jadi ketika istri dari Gilead ini yang resmi melahirkan anak-anak, saudara, akhirnya dan mereka bertumbuh besar, dan apa yang terjadi? Mereka mengusir Yefta. Karena apa? Karena Yefta adalah anak perempuan Sunda, anak dari perempuan lain, bukan dari hubungan sebagai istri yang sah, saudara. Yefta diusir, saudara. Yefta ditolak dari keluarganya, saudara. Ya. Dan ini yang menimbulkan Yefta berantakan hidupnya. Ya. Kita lihat lagi di dalam ayat yang ketiga yang terjadi, ya, ini. Jadi broken home, saudara. Dia hatinya hancur, saudara, dan dia menjadi gelandangan kalau bilang, ya. Ayat 3. Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Tob. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Inilah kehidupan Yefta. Dia hancur hatinya, saudara. Dia ditolak oleh keluarganya, dia pergi ke jalanan, saudara. Dia melakukan segala tindakan-tindakan kekerasan, saudara. Dia melakukan perampokan. Seringkali anak-anak yang tertolak dalam keluarga, broken home, mengalami kekacauan dalam keluarga, saudara. Mereka lari ke dalam jalanan dan menjadi preman, melakukan banyak perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan, saudara. Yang kasih Tuhan, masa depan Yefta hancur, saudara. Ya, masa depannya Yefta itu sudah tidak ada harapan lagi, saudara. Dia sudah hancur, hatinya kecewa dengan keluarganya, dia kecewa dengan ayahnya, dia kecewa dengan mamanya, dia kecewa dengan saudaranya, dia terbuang dari keluarganya, dan dia menjadikan hidupnya gelandangan, saudara. Dia berpetualang, saudara, melakukan hal-hal kekerasan di dalam hidupnya, saudara. Inilah keberadaan Yefta. Masa depannya kacau, saudara. Ya, hidupnya kacau, saudara. Tetapi oleh karena kasih dan anugerah Tuhan, seringkali Tuhan itu membuka peluang, saudara. Ya, tetapi kadang-kala kita harus bisa menangkap, saudara. Tuhan itu berikan kesempatan bagi setiap orang. Untuk apa? Bisa menemukan kasih karunia-Nya, bisa merasakan kasih karunia-Nya, merasakan kebaikan Tuhan. Oleh karena itu, ketika kita mau membuka hati dalam hidup kita, saudara, untuk pekerjaan Tuhan, untuk karya Tuhan di dalam hidup kita, maka tidak ada sesuatu yang mustahil. Tuhan akan pulihkan hidup seseorang itu dan diberikan masa depan yang indah. Tetapi ketika seseorang itu menolak kasih karunia Tuhan, maka yang terjadi, maka masa depannya akan tidak mengalami berkat dan janji dari Tuhan. Dan kita melihat di sini ada ruang, ada peluang, ya, ada waktu Tuhan di mana Tuhan bekerja di dalam kehidupan Yefta. Di dalam hidup kita semua diberikan peluang untuk menikmati kasih karunia Tuhan. Amin. Tuhan seringkali membuka juga peluang untuk kita bisa meraih janji dan berkat Tuhan. Tergantung bagaimana kita meresponi peluang itu yang Tuhan berikan. Kita lihat peluangnya, saudara. Ya, segelap apapun kehidupan seseorang itu, pasti Tuhan itu ada masanya di mana Tuhan menyatakan kasih karunia-Nya. Ya, ayat yang keempat mari kita perhatikan. Ya, beberapa waktu kemudian Bani Amon berperang melawan orang Israel. Dan ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yefta dari tanah Tob.
Kata mereka kepada Yefta, mari jadilah panglima kami dan biarlah kita berperang melawan Bani Amon. Tetapi kata Yefta kepada para tua-tua Gilead itu, bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak? Jadi ada ruang, ada kesempatan yang Tuhan buka buat Yefta, saudara, untuk meraih peluang untuk mendapatkan berkat dan masa depan yang dipulihkan oleh Tuhan. Di mana Tuhan izinkan keluarga besarnya menghadapi persoalan, yaitu suku dari Gilead ini menghadapi pertempuran yang sangat luar biasa dengan Bani Amon, saudara. Dan mereka membutuhkan pertolongan. Dan ketika mereka terdesak, mereka teringat dengan Yefta. Dan oleh karena itu mereka datang kepada Yefta dan minta supaya Yefta ini menjadi panglima bagi mereka dan turut serta untuk bertempur buat mereka. Saudara kasih Tuhan, kita tahu, saudara, betapa sakitnya Yefta ya terhadap perlakuan saudara-saudaranya, terhadap keluarganya, terhadap sukunya, saudara. Sakit, dia bilang. Dikatakan, bukankah engkau sangat membenci aku, katanya. Bisa aja Yefta ini, saudara kasih Tuhan, menutup hatinya dan berkata, rasain loh, ya, kemarin-kemarin kamu perlakukan aku tidak adil. Ya, mungkin ketika kita disakiti orang, dikecewakan orang, kita punya ya naluri untuk dendam, saudara. Mungkin melihat kita mungkin senang melihat orang susah yang pernah menganiaya kita, saudara. Nah, ini kita lihat Yefta. Dia mau membuka hatinya. Ada kalanya Tuhan itu yang berkarya membuka pintu, saudara, di mana Tuhan mau mengangkat seseorang itu dengan cara yang ajaib. Dalam hal ini adalah Tuhan mau mengangkat Yefta, saudara. Tuhan akan memberikan masa depan kepada Yefta, di mana dia nanti akan dipromosikan sebagai pemimpin di dalam keluarganya, saudara. Artinya ketika dia menjadi pemimpin, dia dihormati, disegani, ya, diperhitungkan di tengah-tengah keluarganya. Tetapi kalau kita melihat, ya, kalau kita berandai-andai seandainya Yefta ini menutup pintu hatinya untuk tidak menerima tawaran itu, tidak membuka hatinya untuk membereskan hatinya yang luka itu, saudara kasih Tuhan, tentunya dia tidak akan menjadi kepala di dalam keluarganya. Tetapi saya mau katakan begini, ketika Tuhan sudah membuka pintu peluang, saudara, kasih karunia-Nya dengan tadi Yefta, keluarganya menghadapi kesulitan dan karena kesulitan itulah keluarganya datang kepada dia, saudara, minta tolong, ya. Tetapi Yefta ini tidak bilang syukurin kamu, gua ogah bantu kamu, kayak gitu kan, kalau orang Betawi, ya. Dia tidak, saudara kasih Tuhan. Ya, dia tahu, dia begitu sakit hatinya, dia begitu hancur hatinya ketika diperlakukan sangat tidak adil. Ya, dia tahu bahwa dia nggak berbuat kesalahan yang berbuat salahkan orang tua saya, papa dan mama saya, tetapi semuanya kesalahan itu dilimpahkan kepada Yefta, seolah-olah dia merasa tidak adil, saudara. Dia dibuang, dia diusir oleh keluarganya. Coba bayangkan kalau saudara menghadapi apa yang dialami oleh Yefta, mungkin ini sangat sulit untuk menerima. Apalagi orang datang kepadanya pada waktu susah, saudara. Kalau datang pada waktu senang enak ya, bawa berkat gitu kan. Ini orang lagi susah datang lagi, ya kan? Tetapi sekalipun seperti walaupun berat, saudara, ya, Yefta ini membuka hatinya, ya, dia mau membereskan hatinya, ya, untuk mau mengampuni, mau menerima keluarganya itu, saudara. Dan kita akan melihat yang bagaimana dia dimampukan Tuhan untuk menerima, membereskan hatinya yang begitu sakit, saudara, bisa mengampuni saudara-saudaranya, bisa mengampuni keluarga besarnya. Saudara, ada langkah Yefta yang luar biasa. Ya, kita lihat ayat selanjutnya. Ya. Ayat 8. Kemudian berkatalah para tua-tua Gilead dan kepada Yefta, memang kami datang kembali sekarang kepadamu, ikutilah kami dan berperanglah melawan Bani Amon, maka engkau akan menjadi kepala atas kami, atas seluruh penduduk Gilead.
Kata Yefta kepada para tua-tua Gilead, "Jadi jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu." Lalu kata para tua-tua Gilead kepada Yefta, "Demi Tuhan yang mendengarnya sebagai saksi antara kita, kami akan berbuat seperti katamu itu." Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead, lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Saudara yang kasih Tuhan, ya, kekecewaan yang sangat luar biasa dialami oleh Yefta, saudara. Secara manusia memang dia tidak mampu, ya, untuk mengampuni, saudara. Dia tidak mampu untuk menerima keluarganya yang sudah menolak dia, yang sudah mengusir dia, yang sudah melecehkan dia, yang sudah menghina dia, yang sudah merendahkan dia, saudara. Tetapi walaupun berat, dia tetap buka hati. Kalau tadi, buka hati, apa tadi? Tuh jamaah. Tuhan Yefta mengizinkan, dia membuka hati dan Tuhan menjamah hatinya. Dia mengizinkan Tuhan memperbarui hatinya, saudara. Sehingga dia mau melepaskan pengampunan, dia mau menerima keluarganya yang telah menyakiti hatinya. Itu semua dia bisa lakukan apa? Karena dia membawa semua persoalannya itu kepada Tuhan. Ya, di dalam ayat yang ke-11 nanti bagian B katakan, tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, setiap kita tidak bisa memprediksikan, tidak bisa memastikan tentang masa depan kita seperti apa. Tetapi kalau kita membawa hidup kita, kerinduan kita untuk masa depan kita kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan merancang hidup kita sehingga masa depan kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Yefta pun sama, saudara kasih. Dia tidak tahu sebenarnya apa yang akan terjadi atas hidupnya. Saudara kasih, dia terlahir dari perempuan sundal, perempuan nakal, saudara. Dia ditolak, dia jatuh ke kehidupan jalanan yang keras, saudara. Tetapi apa yang terjadi? Ketika Tuhan membuka kasih karunia-Nya dan dia meresponi dengan benar kasih karunia-Nya itu, maka dia memiliki masa depan yang indah di dalam hidupnya. Dia diangkat menjadi pemimpin bagi keluarganya. Dia yang dulunya hina, saudara, sekarang dimuliakan oleh Tuhan. Nah, di dalam kehidupan kita semua, adik-adik semua ya, ini banyak yang masih muda, masing-masing muda. Ini ada yang masih lajang ya, yang sedang menantikan pasangan hidup, saudara. Mungkin kalian tidak tahu pasangan hidup seperti apa yang Tuhan akan kasih. Tetapi Tuhan kalau sudah kasih, Dia memberikan pasangan hidup yang terbaik. Amin. Ya, saudara. Saya mau kasih kesaksian hidup saya, saudara. Ya. Saya juga waktu SD itu masih benar-benar sama orang tua masih ngerasain enak, saudara. Tapi di kelas 6 itu keluarga kami mulai goncang, saudara, ekonomi. Akhirnya saya dan adik saya ya itu dikirim ke Palembang dan kami terpisah sama orang tua hampir 2 sampai 3 tahun. Kami enggak bersama-sama orang tua. Kami hidup di daerah transmigrasi. Bersama nenek, saudara, yang dulunya nggak pernah kerja keras ya, di sana harus bekerja keras. Sekolah ya, kita nggak pernah bayangkan itu, saudara. Begitu susahnya luar biasa. Setelah selesai SMP saya dikirim ke Jakarta. Ikut orang lagi, saudara. Mau disekolahin, tetapi ternyata tidak disekolahin, saudara. 3 tahun ikut orang tidak disekolahin. Saya nggak tahu masa depan saya seperti apa, saudara. Ya. Secara manusia saya kecewa, saya secara manusia juga putus harapan. Tetapi dalam segala pergumulan itu saya selalu mencari Tuhan. Akhirnya setelah 3 tahun lebih saya dipertemukan dengan seorang yang mau sponsorin sekolah dan kuliah saya, saudara. Dan puji Tuhan, saya bisa selesaikan, saya bisa kuliah ya, dengan bukan dari orang tua ya, tapi Tuhan bekerja melalui orang lain. Tidak ada yang sponsorin saya. Waktu saya kuliah saya bisa kirim orang tua saya ya
uang belanja ya, untuk uang apa oleh-oleh lah setiap bulan dikasih saudara. Setelah itu saudara, saya nggak tahu jodoh saya siapa saudara, tapi saya puji Tuhan belum pertemukan di kampus itu ya, itu yang mantan pacar saya yang di belakang ya. Luar biasa. Saya juga nggak tahu seperti apa anak-anak nanti saya ya saudara, tapi Tuhan kasih anak-anak yang ganteng, anak yang cantik. Senyum dong Kak Kesia, dibilang cantik gak? Ya, saya kasih Tuhan. Saya juga nggak pernah tahu saya harus melayani di Karanganyar ini saudara. Yang pasti saya punya kerinduan waktu saya masih muda, SMP lah, itu sudah ada kerinduan dalam hati saya ingin menjadi hamba Tuhan, saudara. Tetapi cita-cita itu sempat hilang, saudara. Ya, ketika saya ikut orang yang katanya mau sekolahin 3 tahun, ternyata saya nggak disekolahin. Saya pernah hidup juga di terminal, saudara. Ya, saya sempat dipukulin orang hampir mati juga di daerah Tangerang sana, saudara. Saya sudah nggak ada cita-cita menjadi hamba Tuhan, saudara. Tapi karena kita menyerahkan ya pergumulan kita itu kepada Tuhan, saya selalu cari Tuhan, saya selalu cari Tuhan di perantauan ini. Saya masuk gereja HKBP ya, saya kan orang Jawa tapi nggak bisa bahasa Batak. Yang penting hari Minggu beribadah, saudara. Sempat saya masuk ke HKBP nggak tahu apa-apa, tapi saya tahu bahwa Tuhan tahu hatiku. Hatiku itu rindu dan haus akan Tuhan. Dan puji Tuhan saudara, sampai sekarang Tuhan pelihara. Saya punya istri yang cantik, cantik, anak-anak yang ganteng, yang cantik, diberkati Tuhan, sehat-sehat. Ya, pelayanan Tuhan juga berkati saudara. Ini saudara, ketika kita benar-benar menyerahkan segala persoalan kita kepada Tuhan, kita nggak tahu. Saya nggak pernah bayangkan saya punya istri orang Batak, nggak. Saya bayangkan saya mungkin orang Jawa juga saudara. Tapi Tuhan kasih orang Batak, saudara. Ya, artinya ketika kita membawa hidup kita kepada Tuhan, sungguh-sungguh ada masa depan di dalam hidup kita. Ya, kalau kita lihat di dalam tokoh-tokoh Alkitab ini yang mungkin secara manusia, secara logika dan matematika nggak punya masa depan. Itu seperti siapa? Ya, Yusuf, saudara. Yusuf ini, ya kalau kita mempelajari pelajaran hidupnya. Dia dibuang, dia ditolak dari keluarganya, dibuang dan menjadi budak, saudara. Tapi apa yang terjadi, saudara? Karena kita tahu bahwa Yusuf ini adalah orang yang takut akan Tuhan. Dia juga tidak pernah merencanakan hidupnya akan menjadi orang yang berkuasa setelah Fir'aun di nomor 2 di Mesir. Nggak ada. Saya yakin dan percaya Yusuf nggak punya keberanian untuk merencanakan itu semua. Tapi yang pasti dia berdoa untuk masa depannya supaya Tuhan berkati. Tetapi Tuhan itu yang ajaib diberikan, yang luar biasa dalam kehidupan Yusuf. Amin. Sehingga dia diberikan kedudukan yang sangat tinggi di Mesir. Padahal dia bukan orang Mesir, saudara. Ya. Tetapi Tuhan berikan kasih karunia-Nya. Dia angkat luar biasa kedudukannya yang begitu tinggi. Kita lihat juga kehidupan Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Itu adalah pemuda-pemuda Yehuda yang ditawan oleh tentara. Ya, orang Babel, saudara. Ya, dia dibuang sebagai tawanan, saudara. Saya yakin dan percaya mereka juga nggak punya planning untuk menjadi orang yang punya kuasa di Babel. Nggak ada pasti. Tetapi yang pasti dia doakan masa depannya supaya Tuhan berkati. Tetapi ketika dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, kita kalau kita melihat di dalam kitab Daniel itu, saudara. Daniel itu diberikan kedudukan yang sangat tinggi juga, saudara. Dia diberikan kuasa untuk memimpin orang-orang bijaksana di Babel, saudara. Dan teman-temannya itu Sadrak, Mesak, dan Abednego itu juga diberikan karunia kedudukan yang sangat tinggi, saudara. Itu bukan dia bukan memerintah di Yehuda atau di Israel, tetapi di Babel, saudara. Dibuang. Saudara. Ada masa depan. Ada masa depan. Orang-orang yang hidup takut akan Tuhan, ada masa depan yang Tuhan sediakan. Amin. Saudara yang kasih Tuhan. Satu lagi tokoh Alkitab itu Daud, saudara. Ya, Daud ini juga orang yang diremehkan sebenarnya di keluarganya. Ketika Samuel ingin mengurapi anak-anak Isai, saudara. Semua ya saudara-saudaranya Daud itu disodorkan semua, disuruh maju
ya kepada Samuel supaya diurapi menjadi raja menggantikan Saul. Tetapi Tuhan berkata kepada Samuel, bukan itu. Anak nomor 1, bukan. 2, bukan. 3, bukan. Sampai semuanya dikeluarin. Ya. Emang anak Pak Isai cuma ini aja? Enggak, masih ada 1. Masih mengembalakan domba. Daud ini memang disingkirkan, saudara. Dengan keluarga dianggap kecil, dianggap remeh, saudara. Tetapi di mata Tuhan, saudara, yang apa? Kalau firman Tuhan katakan Tuhan, manusia itu melihat apa? Tampilan luar, saudara. Tapi Tuhan lihat hati. Daud ini sekalipun diremehkan di dalam keluarganya, saudara. Tapi kita tahu, Daud adalah seorang yang sangat dekat dengan Tuhan. Di dalam kesehariannya dia selalu memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Itu sebagai tanda, sebagai bukti bahwa dia mengasihi Tuhan. Sebagai bukti bahwa dia punya iman dan percaya kepada Tuhan. Akhirnya apa? Daud, saudara, dipanggil dari dia mengembalakan. Dipanggil, pokoknya sebelum Daud datang, kita tidak akan mulai acara. Tuhan yang promosikan. Jadi bukannya yang di depan-depan itu, saudara, yang dipromosikan Tuhan. Kadang-kala yang di belakang, saudara, yang nggak kelihatan kalau sudah Tuhan promosikan, tidak ada yang bisa cut, saudara. Jadi jangan berpikir ya apa yang kita lakukan untuk Tuhan itu nggak diperhitungkan. Apa yang dilakukan Daud untuk Tuhan itu diperhitungkan oleh Tuhan. Ya, dia katakan sebelum Daud dipanggil dan sebelum Daud datang tidak ada acara apa-apa. Akhirnya Daud datang, dia urapi dan menjadi raja menggantikan Saul, saudara. Karena jangan pernah ya takut, saudara. Kalau kita memang benar-benar ya kita datang kepada Tuhan, kita berdoa untuk masa depan kita. Tuhan punya rancangan-rancangan yang indah buat masa depan kita. Amin. Jangan pernah takut, jangan pernah khawatir tentang masa depan kita. Jangan pernah takut dengan masa depan anak-anak kita. Jangan pernah takut dengan masa depan pekerjaan kita, usaha kita, keluarga kita, saudara. Ada waktunya nanti Tuhan angkat kita, saudara. Jadi jangan mengeluh, saudara, dengan apa yang Tuhan izinkan terjadi kita alami hari-hari ini. Tetaplah bersyukur, tetaplah cari Tuhan, tetaplah andalkan Tuhan. Maka masa depan itu sungguh-sungguh kita akan miliki di dalam Tuhan. Amin. Lalu Yefta diberikan masa depan yang indah buat Tuhan, dari Tuhan. Kalau Daud diberikan masa depan yang indah dari Tuhan. Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego diberikan masa depan yang indah dari Tuhan. Yusuf diberkati Tuhan masa depannya. Kita semua yang mau mengandalkan Tuhan, yang mau senantiasa datang dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, pasti juga diberkati. Amin. Haleluya. Oleh karena itu hari-hari ini firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambah-tambahkan. Untuk imani dalam hidupmu, pasti janjinya digenapi dalam hidup kita. Haleluya. Saya dengan kasih Kristus minta Pak Parmin untuk maju ke depan. Kita mau meresponi firman Tuhan ini, Bapak Ibu kasih Tuhan, dengan lagu tadi, refnya, buka hati. Mari kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Lebih sungguh lagi katakan,
buka ku jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, altarmu menyembah. Lebih semua lagi buka hati ku jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, altarmu menyembahmu, di altarmu menyembahmu. Sekali lagi di altarmu menyembahmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, oh terima kasih, Engkau baik Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala pujian, hormat dan syukur kami naikkan bagimu Tuhan, Kau sungguh baik. Haleluya, haleluya. Kami mau buka hati kami Tuhan untuk jamahanmu, untuk tuntunanmu Tuhan di dalam hidup kami. Kami mau berserah penuh kepadamu Tuhan, karena Engkau yang berdaulat, Engkau yang berkuasa atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, hari ini Engkau sudah berbicara kepada kami bahwa hidup kami Tuhan, masa depan kami ada di tangan-Mu Tuhan. Bagi setiap kami yang mau menyerahkan hidupnya dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati kepada Tuhan, sungguh-sungguh ada masa depan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan yang sudah membentangkan bagi setiap kami. Hari ini kami boleh melihat Yefta Tuhan di dalam segala kekurangannya, di segala kelemahannya Tuhan, tetapi Kau menyatakan kasih karunia Tuhan. Kau membuka jalan untuk dia meraih masa depan itu Tuhan. Dan kami yang akhirnya percaya Engkau juga akan membukakan pintu-pintu bagi setiap kami Tuhan, supaya kami bisa meraih masa depan yang penuh dengan harapan, masa depan yang penuh dengan berkat Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Engkau mengajar kepada setiap kami, supaya kami memiliki hati seperti Yefta Tuhan, hati yang terbuka untuk pekerjaan-Mu Tuhan, untuk meresponi setiap peluang, kesempatan yang Tuhan berikan Tuhan. Hari ini Engkau ingin memulihkan setiap kami, Engkau ingin memulihkan kehidupan kami, tetapi Engkau juga mau Tuhan, Engkau mau supaya kami dipulihkan terlebih dahulu seperti Yefta. Dia membawa persoalannya itu kepada Tuhan. Dia mau mengampuni, dia mau membereskan persoalannya dengan keluarganya. Dia mau meninggalkan segala kekecewaan, segala hati yang sakit, kepahitan di dalam hidupnya. Hari ini mungkin Bapak Ibu yang dikasih Tuhan masih ada sesuatu dalam hatimu. Mungkin engkau menyimpan rasa kekecewaanmu kepada orang tuamu, kepada keluargamu yang pernah menyakiti engkau. Hari ini lepaskan pengampunan itu, lepaskan pengampunan itu kepada setiap orang yang pernah melukai hatimu. Engkau melepaskan pengampunan. Tuhan mau Engkau membereskan luka-luka batin yang ada dalam hidupmu, yang diakibatkan oleh perbuatan, perkataan orang-orang yang pernah menyakitimu. Hari ini Tuhan mau Engkau membereskan hatimu, supaya berkat Tuhan mengalir dalam hidupmu, supaya karya Tuhan dinyatakan dalam hidupmu. Seperti Yefta, dia mengampuni saudaranya, dia menerima keluarganya, dan dia membawa persoalannya itu kepada Tuhan, supaya Tuhan memampukan dia. Mungkin saat ini engkau merasa berat untuk mengampuni, engkau merasa berat untuk menerima orang yang pernah mengecewakanmu, tetapi Tuhan yang memberikan kemampuan bagimu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan.
Hari ini melalui kebenaran firman-Mu, kami diteguhkan bahwa masa depan kami bukan ditentukan oleh seseorang, Tuhan. Bukan ditentukan banyaknya uang seseorang, bukan ditentukan oleh kuasa yang dimiliki oleh seseorang, tetapi masa depan itu ditentukan oleh Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami mau taat dengan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Itu kami membereskan hati kami. Tuhan, kami mau mengutamakan Engkau dalam hidup kami. Karena sungguh ada masa depan bagi setiap kami yang mengandalkan Engkau. Terima kasih Tuhan, Hamba-Mu telah selesai menyampaikan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini Tuhan, Engkau materaikan di dalam hati kami. Supaya kami tidak menyalahkan situasi, menyalahkan kondisi yang ada. Tetapi kami tetap memandang Tuhan. Karena Tuhan sudah merancang hidup kami dengan masa depan yang penuh harapan, masa depan yang sangat diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Tuhan, shalom semuanya. Sekali lagi shalom. Ya, saya rindu melihat tangan-tangan yang diberkati dengan firman Tuhan hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Biarlah setiap kita boleh dipulihkan, amin. Ya, hati kita, kehidupan kita lebih lagi setia mengasihi Tuhan. Puji Tuhan. Saya mengucapkan selamat datang Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Di dalam ibadah kita pada siang hari ini, di dalam Jemaat GBI Wewika. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih juga buat hari ini ada jiwa yang baru, ada Ibu Siagian, ya. Ibu Siagian Borusitorus. Ya. Selamat datang, terus memberkati. Boleh dong kanan kiri yang lebih dekat boleh berikan salamnya. Iya, puji Tuhan. Ya, terima kasih buat Mama Jennifer yang boleh bersama-sama dengan kami di tempat ini. Ya, Tuhan memberkati. Ibu Siagian Borusitorus. Ya, ada di belakang Ibu ada Borusitorus. Nah, tengok ke belakang. Ya, puji Tuhan. Ya, luar biasa kebaikan Tuhan. Ya, terima kasih untuk Bapak Ibu yang boleh hari ini melayani. Kita sudah layani firman Tuhan oleh Bapak Gembala. Musik ada di Bapak Parmin Manalu, kemudian WL di Ibu Dewi Mariana Sinambela. Kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Kegiatan sepanjang minggu ini, hari Rabu ada Rabu Ceria. Bapak Ibu jangan lupa Rabu Ceria nanti kita akan ada pelayanan dari Yayasan Anak Kalvari. Ya, bersama-sama dengan Rabu Ceria kita akan mengadakan pesta Paskah di tempat ini supaya dari anak setelah minggu sampai dengan pemuda remaja boleh hadir untuk boleh bersama-sama. Ya, puji nama Tuhan. Hari Rabu jam 3 sore, ya kita akan sedikit 1 jam maju supaya tidak terlalu sore pulangnya karena kadang-kadang kalau sudah sore itu hujan ya Bapak Ibu ya. Kemudian hari Kamis ada kul yang kedua nanti di rumah Bapak Ibu Guning. Kemudian Sabtu juga ada kul yang pertama di tempat ini. Ada juga untuk Junior Church atau Tunas untuk ibadah jam 4. Kemudian Minggu seperti biasa ada ibadah raya dan juga ada sekolah minggu. Hari Jumat tanggal 15 kita sudah masuk dalam Jumat Agung ya. Ya, jadi ya, hari Jumat kita ada Jumat Agung. Hari Jumat ada Jumat Agung. Kita ibadah seperti biasa jam 10 ya. Jumat Bapak Ibu jangan lupa ada Jumat Agung. Kita ibadah seperti biasa jam 10, mungkin nanti ada perjamuan kudus. Kemudian hari Sabtu dari GBI Lewikar mendapatkan tugas untuk doa fajar. Nanti kita akan siapa yang mau hadir di sana boleh sama-sama. Dilanjutkan dengan baptisan. Jadi Bapak Ibu, ya hari Sabtu tidak ada kul ya Bapak Ibu. Ya, kulnya digabung jadi hari Kamis karena hari Sabtu itu ada baptisan dari doa fajar sekalian kita nanti akan ada baptisan. Baik, Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang rindu untuk dibaptis, untuk penyerahan anak atau butuh konseling, kita boleh sama-sama untuk menghubungi gembala di tempat ini. Dan jangan lupa untuk mengumpulkan kakak untuk membuat KKJ di tempat ini. Puji nama Tuhan, masih sama yang berulang tahun di tempat ini, masih ada Bapak Parmin Manalu tanggal 13, ada Adik Teresia tanggal 27 April. Ya, Tuhan Yesus memberkati sampai nanti hari H-nya ya. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Kita akan masuk di dalam, jangan lupa hari Jumat kita Jumat Agung di tempat ini dan hari Minggu kita ada Paskah. Kita akan masuk dalam doa syafaat kita. Mari saya ajak semua kita untuk bangkit berdiri. Kita boleh sama-sama naikkan doa syafaat kita kepada Tuhan.
Bapa, kami naikkan ucapan syukur kami kepadamu untuk setiap kasih anugerah-Mu yang tidak pernah berakhir dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, buat hari ini kami boleh merasakan lawatan-Mu Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Terima kasih Bapa, kami sudah memuji menyembah Engkau Tuhan, meninggikan Engkau, dan kami percaya pujian penyembahan kami sudah jadi rupa yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami bahwa betapa besar kasih-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih hamba-Mu yang sudah menabur bagi kami. Terus berkati hamba-Mu sebagai gembala di tempat ini. Berkati keluarga hamba-Mu Tuhan. Bapa yang baik, kami juga menyerahkan setiap jemaat yang sudah hadir di tempat ini Tuhan. Engkau menilai setiap hati kami yang paling dalam. Engkau tahu menjadi pergumulan kami. Engkau tahu menjadi masalah kami dalam kehidupan kami Tuhan. Baik kami sebagai pelajar, sebagai pemuda, bahkan sebagai orang tua Tuhan. Kami berdoa Engkau memberkati apa yang kami kerjakan Tuhan. Umat-Mu di tempat ini, berkati setiap usaha pekerjaan umat-Mu Tuhan. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa. Bahkan sepanjang minggu yang akan kami lalui Tuhan, kami percaya kuasa Tuhan terus mengalir dalam kehidupan kami. Pertemukan kami kembali Tuhan dalam ibadah-ibadah kami yang selanjutnya. Bahkan hari Jumat Tuhan, kami akan sama-sama untuk ibadah Jumat Agung di tempat ini Tuhan. Kami berdoa biarlah kesehatan, kekuatan terus Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk setiap program kami kepadamu Tuhan Yesus memberkati. Bapak terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Bapak untuk hari Sabtu akan ada baptisan, bahkan juga ada doa fajar dari GBI Lewika. Kami berdoa Tuhan memberkati segala sesuatunya. Tuhan berikan cuaca yang baik Tuhan. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk GBI ke dalam kasih anugerah-Mu Tuhan. Berkati dari Bapak Niko Tuhan sebagai gembala kami Bapak. Berkati juga untuk Pak Nuah Ginting Tuhan, bahkan juga Pak Darmayanto Tuhan. Bahkan juga Pak Ayub di tempat ini Engkau memberkati Bapak. Siang hari ini juga Tuhan dengan segala kerendahan hati kami datang kepadamu. Kami berdoa untuk bangsa dan negara yang kami cintai ini Tuhan. Engkau melihat bangsa kami dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Tuhan Yesus memberkati bangsa kami. Pulihkan bangsa kami Tuhan dari setiap COVID yang ada Bapa. Kami juga berdoa untuk Presiden kami Bapak Jokowi. Bahkan juga wakil. Bahkan semua Tuhan jajaran pemerintahan yang ada. Sampai tingkat RT RW. Bahkan kami berdoa untuk Karanganyar. Untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kabupaten Bekasi, bahkan Bekasi untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap gereja-gereja dari berbagai denominasi Tuhan dimanapun saat ini mereka berada Tuhan. Untuk setiap gembala-gembala Engkau memberkati mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh menyerahkan kehidupan kami sepanjang minggu ini dalam kasih dan kebaikan Tuhan. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Dan kami mau sempurnakan doa kami dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Sama-sama kita katakan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kemuliaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Segala pujian, hormat, dan syukur tak henti-hentinya kami naikkan kepadamu Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau sudah memimpin dan memberkati ibadah ini Tuhan. Boleh berjalan dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan dengan baik Tuhan. Kami yakin dan percaya lawatan Tuhan sudah terjadi di dalam ibadah ini Tuhan. Setiap kami yang lemah dikuatkan, setiap kami yang sakit sudah disembuhkan. Setiap kami Tuhan semakin kuat di dalam iman kami di dalam Engkau. Dan sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan menyertai dalam perjalanan kami Tuhan. Segala kuasa-kuasa kegelapan, setan iblis, orang-orang jahat, kecelakaan, bencana, sakit, penyakit, kami tolak di dalam nama Yesus. Biarlah perlindungan Tuhan sempurna atas kami dan berkat Tuhan selalu menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sebelum kami pulang, kami rindu untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, arahkan hatimu dan angkatlah tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa dan cinta kasih-Nya yang melimpah-limpah di dalam anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan penghiburan yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus akan menyertai kita mulai siang hari ini bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.
Selamat hari raya.